Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas suatu topik yang saya rasa teman-teman semua concern ya sekarang. Yaitu apakah masih ada crypto bull market di tahun 2025? Banyak sekali teman-teman yang bertanya melalui DM atau di kolom komentar mengenai gimana sih keadaan market yang ada saat ini. Apakah kira-kira dengan outlook yang ada sekarang dari segi technical, fundamentals, dan juga macro factors, apakah kita masih akan memperoleh yang namanya crypto bull market di tahun 2025? Karena memang keadaan yang sangat tidak pasti sekarang, saya yakin sudah membuat teman-teman ini check out ya, dan juga udah melupakan crypto, bahkan udah nggak tahu lagi ya kemana arah market. Nah, di sini kita akan jelaskan, kita akan breakdown sesuai dengan data, fakta, dan angka supaya teman-teman bisa menilai secara objektif kira-kira apakah masih akan ada bull market di tahun 2025 ini. Nah, video ini akan dibagi ke dalam 3 tahapan yang mana kita akan menyajikan ya sesuatu yang sangat komprehensif dan juga sesuai dengan data, fakta, dan juga angka yang terjadi di lapangan. Jadi kita akan bahas ya ini ke dalam 3 bagian. Pertama adalah bagian the cycle theory, kedua adalah the quantitative, dan ketiga adalah the macro. Nah, pertama kita akan membahas terkait the cycle theory atau teori siklus pasar kripto. Kita tahu bahwa siklus market kripto atau kenaikan atau bull market itu selalu revolve around halving event atau suatu event di mana reward dari para penambang ini dibagi setengah. Sehingga keadaan tersebut membuat Bitcoin ini nilai pasarnya ya relatif lebih tinggi. Sehingga setiap kali ada momen halving, harga Bitcoin ini cenderung mengalami yang namanya kenaikan. Nah, di sini kita akan lihat dulu ya keadaan market sekarang ya atau market outlook di bulan September 2024. Nah, di sini kita lihat suatu anomali ya, suatu fenomena yang mana ketika kita telaah ini sangat mirip dengan keadaan market di tahun 2019. Di mana 2019 kita melihat ya involvement dari institusi sama seperti 2024 ini, di mana institusi mendorong ETF atau Exchange Traded Funds, yang mana kalau kita lihat ya, sebelumnya secara price action, Bitcoin ini setiap memperoleh yang namanya monthly close merah, itu selalu mengalami koreksi 40-80%. Di mana kita tahu 2018 close monthly merah harga dropping, kemudian 2019 close merah dropping, 2021 ya close merah dropping, ini juga close merah langsung ya bear market. Tapi yang terjadi sekarang ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena kita lihat ya kita memperoleh monthly close merah di awal tahun 2024, tapi yang terjadi adalah harga terus mengalami yang namanya konsolidasi. Jadi Bitcoin tidak langsung ya serta-merta mengalami koreksi yang tajam ya kemudian naik, tapi market ini membentuk suatu pola konsolidasi atau flagging di sini. Yang mana memang ada peluang ya kita revisit dulu 52.000 sebelum melanjutkan ya kenaikannya. Atau kalau kita melihat cycle equilibriumnya ada potensi inefisiensi di 44.000 ya 42.000 di area ini akan diambil dulu ya sebelum Bitcoin mengalami kenaikan. Sekali lagi ya ini adalah suatu pemaparan yang objektif. Karena kalau kita lihat ya from top to possible ya bottom, setiap kali terjadi koreksi sama seperti tahun 2021 ya, itu selalu dia koreksi tepat di cycle equilibriumnya ya atau kurang lebih 40-50% koreksi sebelum kemudian ya melanjutkan rally-nya. Dan kalau itu ya juga terjadi sekarang, ya ada possible kita revisit dulu yang 44.000 baru melakukan stepping up naik ke atas. Cuman teman-teman harus pahami ya, nggak ada yang namanya certainty. Dan teman-teman sangat impossible to try beat the market. Oke, teman-teman lebih baik punya time in the market atau punya exposure. Gimana caranya? Ya udah, oke, saya tahu ya bahwa halving ini memberikan outlook yang positif ke market. Jadi alangkah lebih baiknya ya saya memiliki exposure di sini, oke? Dan kalau turun lagi ya berarti saya bisa average down. Ya, saya bisa melakukan pembelian, saya bisa DCA. Sehingga ketika teman-teman memperoleh harga yang layak ya untuk teman-teman beli dan hold, teman-teman bisa memaksimalkan potensi keuntungan yang teman-teman miliki.
Jadi jangan rally atau saya bilangnya hanya berpaku pada satu entry point aja. Apalagi di sini Bitcoin. Dan kita tahu outlook-nya akan sangat positif dan masih positif ya sampai sejauh ini. Nanti kita akan bahas ya mengenai outlook yang positif ini. Nah, memang the cycle theory ini juga kita bisa melihat ya bahwa tidak ada histori ya, atau sejarah yang selalu sama, tapi ada potensi sejarah ini berirama ya. Mungkin nggak sama, tapi masih berirama. Jadi kita bisa menjadikan cycle theory ini sebagai suatu patokan apakah akan terjadi bull market lagi ya atau tidak di tahun 2025 ini. Karena memang ya lebih baik kita berpaku ya pada sesuatu yang saya bilang masih ya kita bisa bilang sebagai sesuatu yang baku. Dan banyak sekali hedge fund manager ya, venture capital, para bilioner yang percaya dengan teori siklus market crypto ini. Dan mereka masih senantiasa menjadikan ini sebagai pedoman ya untuk nanti ya merealisasikan keuntungan ketika harga Bitcoin ini bisa lebih tinggi lagi. Jadi mereka ini nggak sell too early ya. Mereka tahu time horizonnya kapan mereka harus melakukan pembelian, kapan mereka harus melakukan realisasi keuntungan ya, yang mana pasti juga realisasi keuntungannya ini secara bertahap. Jadi kita harus ya atau masih tetap bisa ya menggunakan cycle market theory ini sebagai suatu pedoman untuk tahu kapan kita harus merealisasikan keuntungan kita di market cryptocurrency. Nah, market cycle theory ini sebenarnya memiliki beberapa tahapan ya, di mana sebelumnya udah saya jelaskan di YouTube Akademi Kripto mengenai bagaimana ya atau bagian-bagian apa aja di market, terutama terkait dengan siklus market kripto. Nah, ini kita akan bahas aja sedikit ya. Pertama ini ada fase akumulasi, di mana fase ini merupakan fase yang terjadi setelah market itu selesai ya, bear marketnya. Jadi harga udah turun dengan signifikan, kemudian udah nggak bisa turun lebih jauh lagi ya, karena di sini para smart money ini melakukan akumulasi atau pembelian bertahap dalam range yang sama. Dan ketika ini ya terjadi, kita tahu di market itu selalu ada berita-berita negatif ya, sama seperti di akhir tahun 2022. Ya, kita tahu FTX crash, kita tahu Luna crash, dan it was the bottom for everything. Oke, jadi market itu konsepnya unik ya, dia selalu bottom di berita yang paling buruk ya, paling negatif. Tapi top itu ya atau cycle top atau potensi market ini mengalami koreksi sebelum bear market itu selalu tersaji ya, berita-berita yang indah di market. Yang mana ya kita harus reverse psychology di sini, berpikir terbalik atau contrarian thinking, saya udah ajari, supaya kita bisa memperoleh edge-nya di market. Ya, akumulasi itu selalu ditandai dengan banyaknya berita dan juga sentimen yang negatif. Nah, kemudian bull market phase ya, di mana fase ini ya terjadi setelah harga itu berhasil melakukan yang namanya akumulasi atau akumulasinya udah selesai. Sentimen positif udah mulai masuk ya, harga udah breakout keluar dari range. Dan di sini publik juga mulai berpartisipasi. Kita tahu 2023 awal ya, ketika harga breakout di Q1 tahun lalu, itu publik udah mulai berpartisipasi ya, berbondong-bondong ya FOMO buying Bitcoin. Kenaikan ini ya disebabkan oleh short squeeze atau mereka yang membuka ya posisi penjualan ketika harga ini di range akumulasinya dan terlikuidasi posisinya. Dan banyak orang yang melakukan FOMO buying ya, institusi juga FOMO buying karena memang data ini menunjukkan bahwa kenaikan harga di 2023 itu diprakarsai oleh short term holder atau mereka yang holder-holder baru ya, new holder masuk ke market. Dengan kita tahu ya katalisnya di 2023 awal itu adalah antisipasi dari approval ETF-nya Bitcoin. Jadi kita mengetahui ya 1 tahun kenaikan ini itu di drive up oleh potensi approval ETF-nya Bitcoin. Ya, itu yang menyebabkan bull market phase. Kemudian ya kita lihat ya ini fase selanjutnya yaitu adalah blow off top. Blow off top itu fase yang terjadi ketika Bitcoin dalam waktu yang sangat singkat ya 6 bulan sampai 1 tahun ini melakukan yang namanya parabolic race. Parabolic race itu adalah keadaan ya di mana harga itu naik ya ratusan persen dalam waktu yang sangat singkat. Oke, ini case-nya ya bisa kita lihat di tahun 2018 ya dan juga 2021. Di mana harga Bitcoin ini mengalami rally yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat dengan keadaan price action yang sekarang, memang Bitcoin ini sudah ke harga all time high-nya. Tapi by fractals, ya by price action, kita belum
ya melihat yang namanya blow off top atau kenaikan yang signifikan. Sekali lagi ini bukan suatu ajakan ya untuk membeli atau sebuah saran keuangan, tapi ya kita hanyalah seorang analis dan kita juga melihat secara objektif bagaimana ya keadaan market yang ada sekarang. Jadi ada kemungkinan ya blow off top ini baru terjadi di tahun depan. Oke, kapannya? Nanti kita akan bahas ya di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian ya blow off top itu terjadi, kemudian setelah itu ada potensi yang namanya bear market ya. Jadi nggak ada harga itu yang selalu naik dengan signifikan terus-terusan. Karena apa? Ya, market itu efisien. Dia pasti mengalami yang namanya koreksi karena orang yang membeli di harga lebih bawah itu pasti mereka jual lagi di harga yang lebih atas, and so on. Ya, orang yang beli di harga atas menjual lagi di harga yang lebih atas, dan itu adalah mekanisme pasar. Ya, bagaimana pasar ini bekerja. Kalau semua orang di situ nggak mau mencari keuntungan, oke, ya lantas mengapa mereka berinvestasi di market? Jadi market itu, ya teman-teman harus pahami, ya suatu kenaikan itu selalu diikuti dengan potensi penurunan. Dan yang ini yang kita terjadi ya, di market di 2022. Di mana harga Bitcoin rally yang luar biasa signifikan 2020, 2021, dan kemudian 2022. Kita tahu fase bear market, di mana Bitcoin mengalami penurunan yang signifikan dari 69.000 ke 15.500. Oke, teman-teman mungkin masih ingat. Itu tadi sedikit penjelasan ya mengenai skenario dan juga phase dan juga tahap-tahap ketika kita ngomongin ya yang namanya cycle theory. Kira-kira ya, saya mau tahu pastinya apa sih pengaruh langsung halving terhadap harga Bitcoin ya. Saya nggak mau bertele-tele ya. Saya mau tahu intinya apa, poinnya apa. Jadi teman-teman harus memahami. Ini sekali lagi data, fakta, dan angka ya, bukan kata Kalimasada, tapi memang 1 tahun sebelum Bitcoin halving itu harga Bitcoin selalu ya mengalami kenaikan, dan 1 tahun setelah halving ya Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat ya by data di sini ya, first halving November 2012 ya, Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan. Oke. Kemudian kita lihat Juli 2016, halving kedua. Ya, Bitcoin juga mengalami kenaikan yang signifikan. Halving ketiga, Mei 2020, Bitcoin juga mengalami kenaikan yang signifikan. Meskipun di sini kita juga lihat ya, selalu ada koreksi setelah halving, dan sekarang juga ya koreksi setelah halving. Jadi halving keempat, April 2024, ya Bitcoin langsung ya mengalami koreksi. Ya sebenarnya juga bukan koreksi yang signifikan. Karena adalah correction in bull market. Memang altcoin ya unfortunate, lebih dalam koreksinya. Tapi balik lagi, selalu ada kesempatan untuk membeli ya. Karena kalau kita lihat ya siklus halving, Bitcoin naik signifikan. Halving kedua, oke, naik signifikan lagi. Halving ketiga, naik signifikan lagi. Dan ini halving yang keempat. Oke, sekali lagi, sejarah mungkin tidak terulang, tapi selalu berirama. Sejarah itu nggak sama, tapi masa depan itu selalu irama ya, dari masa lalu. Dan dari tesis ini, ya mungkin kita masih bisa berpikir, might be ya this year, might be next year, adalah potensi ya kenaikan untuk Bitcoin. Nah ini secara siklus market. Kapan kira-kira potensi top dari Bitcoin? Percuma nih saya tahu kapan saya harus membeli, tapi kalau saya nggak tahu ya kapan harus merealisasikan keuntungannya. Sama juga bohong ya, karena teman-teman di sini ya satu-satunya teman-teman bisa kaya ya di market apapun. Yaitu adalah dengan merealisasikan keuntungan, entah itu keuntungan yang full atau partial. Partial itu sebagian keuntungan aja. Tapi kalau full, ya semua keuntungan ini teman-teman realisasikan. Nah, kapan kira-kira topnya bull market? Sekali lagi, ya, not a financial advice, dan yang saya ungkapkan di slide ini itu adalah data, fakta, dan angka. Di mana kita bisa melihat ya kecenderungan bahwa top dari market kripto ya atau Bitcoin itu selalu terjadi ya hampir 487 hari setelah halving. Jadi ini kita bisa lihat ya. Setelah halving di Juli 2016 ya, kita tarik barnya 487 hari kemudian itu adalah blow off top. Kemudian harga Bitcoin mengalami yang namanya penurunan signifikan. Kemudian kita lihat halving ketiga Mei 2020. Oke, harga Bitcoin naik secara signifikan dan kita lihat 487 hari kemudian ya di sini
dia mengalami drop, ya, koreksi yang signifikan dari 69.000 ke 15.500. Dan ini ya, anticipating halving, ya Bitcoin udah naik duluan, ada ETF. Ya. Dan kemudian setelah halving, kita expected this kind of rally ya, di sini. Dan kalau kita tarik ya secara histori, 487 hari setelah halving, itu kapan? Itu adalah September 2025. Jadi kita udah tahu nih ya timeline-nya. Kita udah tahu lini masanya. Kita udah tahu kapan sih ya saya itu udah harus merealisasikan ya keuntungan di Bitcoin. Sekali lagi ya sejarah nggak mungkin sama, tapi selalu berirama. Jadi kalau kita tarik yang 487 hari setelah halving, yaitu keluarnya September tahun 2025. Itu untuk lini masanya, untuk timelinenya. Sekarang harganya. Saya suka menggunakan price action untuk define ya, kira-kira kapan top ya, kapan bottom. Tapi kalau kita tarik garis, dari every single top di cycle, ya, kita tarik garis lurus nih ya. Nah, ya, ini kita bisa tahu bahwa ada potensi Bitcoin kalau respected ya, top wedge-nya yaitu ada di 120.000. Nah, dan juga ini kita lihat ya timeline-nya pas dengan September 2025. Jadi memang ada potensi dari satu ya, cycle market theory, dari dua ya, kapan topnya setelah Bitcoin halving, dan ketiga dari definitif ya price action analysis ya, kita bisa melihat boxnya ini ketemu ya interseksi di 120.000 pada September tahun 2025. Ya kita lihat ya apakah ini akan tembus ya di September 2025. Ya kita saksikan saja ya nanti. Selanjutnya adalah the quantitative. Jadi kita tahu kita tidak hanya bisa rally on price action, tapi kita juga bisa melihat ya secara kuantitatif melalui on-chain data. Melalui gimana ya, kalau kita lihat price action itu emang type of iceberg. Tapi ya dalamnya gunung es, bongkahan es yang besar, itu selalu ada ya based on the on-chain data. Jadi kita akan breakdown. Pertama kita bisa lihat ya Bitcoin Cycle Extreme Oscillators, di mana ini adalah suatu indikator yang mana mengumpulkan ya berbagai osilator ya, yang mana ini akan secara otomatis ya algoritmanya mengetahui mana titik tinggi paling ekstrim dan juga titik rendah paling ekstrim. Di mana di sini kita tahu ya titik tinggi ekstrim itu warnanya orange ya. Every single time indikator ini flashing ya. By the way ini indikator dari check on chain, teman-teman bisa cek ya secara gratis ya, check on chain. Karena kalau kita pakai Glassnode yaitu berbayar ya. Kita kalau pakai Messari, pakai The Block, Into the Cryptoverse itu semua berbayar. Jadi nggak bisa ya serta-merta kita cek yang gratis, tapi cek on chain ya ini bisa teman-teman cek secara gratis. Biru ini adalah cycle bottom ya, dimana ini adalah titik low yang ekstrim secara bottom. Kita udah tahu titik low bottom yang ekstrim itu udah flashing ya teman-teman di 2022 akhir dan juga awal 2023. Dan sampai sekarang ya syukur belum flashing lagi indikator titik ekstrimnya. Jadi memang secara osilator ya kumpulan dari RSI, MACD, stochastic ini menunjukkan kalau this level is not the cycle top. Jadi we will see another run dari Bitcoin sampai indikator ini flashing. Dan ketika flashing ya kita juga harus mulai waspada. Karena every single time this indicator was flashing, ya kita tahu market top terjadi dan harga Bitcoin mengalami ya teman-teman koreksi yang signifikan. Jadi this Bitcoin Cycle Extreme Oscillators itu adalah suatu indikator ya yang masih bisa kita jadikan suatu alat pertimbangan di sini. Nah, selanjutnya ada indikator the pool multiple. Kita tahu bahwa salah satu stakeholder terbesar di market crypto, terutama Bitcoin, itu adalah para miner atau para penambang. Mereka yang memvalidasi transaksi di jaringan Bitcoin. Jadi apa ya yang kira-kira ya indikator pool multiple ini? Jadi pool multiple ini adalah indikator yang menunjukkan ya apakah saat ini para penambang atau para miner ini berada dalam keadaan yang merugi atau untung. Kalau merugi, ya kecenderungannya mereka ini nggak mau jual ya. Siapa yang mau jual rugi? Kan logikanya seperti itu. Tapi kalau mereka udah dalam keadaan keuntungan, ya hukum permintaan dan penawaran, mereka mau jual sebanyak-banyaknya.
Nah, di sini kita bisa lihat ya, pool multiple dari Bitcoin ini masih ada di bawah 1. Itu menunjukkan ya, kalau memang on the short run, memang para penambang ini masih belum profitable. Ya, ketika indikator ini ya ada di level ya di atas 4 atau 5, kita harus mulai worry karena every single time ya pool multiple ada di level yang tinggi. Ini kita melihat some sort of massive correction di Bitcoin. Dan sekarang ya, ini pun juga sedang testing ya, mean atau standar deviasinya, dan juga bisa acted as a support. Karena kita bisa lihat ya, every single time pool multiple dari Bitcoin ada di level ini, kita bisa melihat yang namanya bounce dari harga. Ini pun juga mirip ya dengan yang terjadi di 2022, di mana ini level dari pool multiple-nya ini udah mendekati level di 2022. Ya, bear market 2022. Jadi bottomnya Bitcoin ya itu terjadi ya terakhir kali ketika pool multiple mendekati level ini. Jadi memang harga based on price action ya kita melihat kenaikan yang signifikan, tapi on chain indicators yang mana ini pool multiple yang melihat ya seberapa tinggi profitabilitas dari para penambang. Ini ada di level terakhir kali ya Bitcoin ini bottomnya di bear market. So this must be a nice place dan juga a nice price ya to have some exposure di Bitcoin untuk saat ini. Despite ya harganya udah mengalami kenaikan ratusan persen dari tahun 2023. Nah selanjutnya ada Bitcoin Value Days Destroyed Multiple. Apa maksud dari indikator ini? Jadi indikator ini indikator yang menunjukkan ya seberapa lama Bitcoin ini disimpan sebelum akhirnya ini dipindahkan ya untuk dijual. Yang mana kita bisa melihat di sini bahwa ketika ya ini warnanya hijau ya menunjukkan dia di area yang under value, ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan ya. Kita bisa melihat dan ketika di sini ada di level yang merah ya ini menunjukkan bahwa market dalam keadaan yang overvalue ya dan bisa ya kita jadikan suatu penanda bahwa top of the cycle. Di mana ini juga flashing ya pada awal tahun 2024. Nah ini bisa kita lihat ya bahwa ini flashing di awal tahun 2024 hingga akhirnya kita melihat koreksi harga di Bitcoin dan keseluruhan market. Dan untuk saat ini ya kembali Bitcoin Value Days Destroyed Multiple ya ini di area yang under value dan di sini bisa kita lihat ya flashing hijau lagi di area ya di bawah 1 yang mana every single time ya ini selalu bisa dijadikan bottom signal ya di market. Balik lagi ya not financial advice ya bisa teman-teman lihat ya slide-nya ya bahkan di sini ditulis ya not financial advice tapi kita bisa melihat ya bahwa ini sudah turning into green indicating bahwa this might be ya, some area to bounce, some area to buy, some area to buy and hold ya more Bitcoin. Nah kemudian kita bisa melihat net realized profit or loss di Bitcoin ini secara umum ya secara garis besar menunjukkan kira-kira saat ini para pelaku pasar, terutama mereka yang membeli Bitcoin, kira-kira lagi cuan atau lagi rugi. Every single time ya ini ada di keadaan yang merah, ya it means ya bear market dan juga kebanyakan ya orang-orang ini merugi. Tapi kalau ini ada di keadaan yang hijau, ini menunjukkan ya orang mulai tersenyum, ya orang mulai merasakan yang namanya keuntungan. Dan kalau kita lihat ya, Januari awal 2024, dia juga udah flashing, menunjukkan banyak orang yang memperoleh keuntungan dari Bitcoin. Dan sekarang udah mendekati angka 0. Ya, it means bahwa beberapa orang sudah mulai nggak cuan dengan Bitcoin. Dan kalau ini bisa flashing ya, ke area yang negatif, ya, ketika harga mengalami penurunan dengan signifikan, let's say ke 40.000 lagi, ini flashing merah menunjukkan orang-orang udah mulai merugi. Tapi yang saya garis bawahi, kenapa saya memasukkan indikator ini, yaitu adalah ketika kita udah mendekati area equilibriumnya, ya, 0 di sini, let's say, itu meningkatkan ya orang indikasi untuk membeli. Kenapa? Karena mereka kan nggak mau rugi ya, psikologinya pasar. Jadi mereka harus melakukan pembelian lagi, melakukan mean reversion di area ini, sehingga kita bisa melihat some sort of a bounce dari harga. Dan ini kita bisa melihat ya harapannya juga flashing green lagi di area-area yang tinggi lagi supaya ya kita bisa melihat kenaikan harga yang signifikan dari Bitcoin. Dan kalau kita melihat indikator ini ya ini mendekati angka 0 bisa dijadikan sebagai suatu support atau keadaan di mana kita bisa expect bahwa pelaku pasar ini mulai melakukan pembelian lagi
sebelum akhirnya posisi mereka ini ya merugi. Nah, jadi analoginya bisa ditangkap ya di sini. Jadi kamu udah beli sesuatu nih ya, untung, terus mau kembali ke entry kamu membeli ya. Jadi kalau kamu lebih turun lagi rugi nih. Apa yang kamu lakukan ya, kamu pasti membeli lebih banyak. Dan itu pun signal yang juga diambil oleh para pelaku market yang lain, di mana mereka ini pasti oke ya. Saya udah mau BEP nih ya, saya udah mau mendekati rugi bahkan. Ya udah saya beli lebih banyak lagi supaya apa ya? Supaya saya tidak merugi. Dan keadaan tersebut mungkin ya, diikuti oleh para pelaku market lain sehingga Bitcoin segera bisa bounce di range ini. Nah, 2 poin awal tadi kita udah membahas ya secara price action, kita udah membahas secara kuantitatif ya, secara on-chain. Dan terakhir kita akan bahas secara makro, gimana sih keadaan yang ada sekarang. Ya, katanya ada potensi perang, katanya ada potensi resesi, katanya juga ada ya potensi virus baru, monkeypox. What will happen in the market? Ya, karena ini semua sangat intertwined, ini semua sangat berpengaruh ya, seperti House of Cards. Jadi satu jatuh, semua bisa jatuh. Kita bisa melihat ya pelemahan ekonomi di Jepang itu sangat berimbas ke Amerika, sangat berimbas ke Bitcoin, sehingga kita nggak bisa melepaskan ya satu elemen ya, sehingga kita hanya bisa melihatnya dari satu sisi. Ini kita akan bahas ya secara makro, secara keadaan ekonomi di dunia, karena ini memang sedang memanas politiknya. Saya bilang memanasnya itu adalah karena pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ada Donald Trump, ada Kamala Harris. Donald Trump very pro in crypto, ya sangat koar-koar ya tentang bagaimana dia cinta dengan Bitcoin, bagaimana dia tidak akan menjual Bitcoin, dan bagaimana pemerintahannya dia nanti akan pro terhadap kebijakan kripto dan juga Bitcoin. Sebenarnya di sisi lain Kamala Harris ini sangat quiet dengan kebijakan kripto, dan juga Kamala Harris ini adalah penerus dari Joe Biden, yang mana kita tahu ya Joe Biden was not very pro dengan kripto dengan berbagai kebijakannya ya. Kita tahu SEC sangat menekan tinggi ya pergerakan ya, dari aset cryptocurrency. Dan ketika Donald Trump menang ya, kita akan bisa melihat some bullish explosive move di market kripto. Tapi kalau Kamala Harris yang menang gimana? Apakah straight to bear market? Ini ya opini saya pribadi. Karena sebelumnya kan saya hanya bisa melihat data, fakta, dan angka. Tapi kalau ini saya juga nggak bisa melihat ke masa depan. Dan ya kita juga tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh Kamala Harris dan juga partainya. Tapi saya expect memang Kamala Harris akan memberikan shock ke market. Ya, kalau misalkan dia terpilih ya saya bisa melihat ya mungkin market akan bergejolak ya, bereaksi sedikit. Cuman dalam jangka panjang kalau kita melihat teori siklus ya market dan juga kita melihat ya potensi kenaikan Bitcoin dalam jangka panjang melalui berbagai on-chain data yang kita ulas, ya memang Bitcoin tetap akan mengalami kenaikan ya, setahun setelah halving. Tapi kenaikannya tidak sesignifikan itu. Ya, jadi kita tidak akan melihat eksplosif rally yang luar biasa ya, seperti ketika Donald Trump menang. Dan kita juga tidak serta-merta ya melihat price action yang drop sebegitunya. Karena apa? Institusi udah masuk di sini. Ya, stake is too big ya untuk kripto ini tiba-tiba fail seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita juga harus menimbang ya faktor-faktor lain yang mungkin terjadi. Nah, di sini sebenarnya tidak peduli ya siapapun presidennya, karena kalau awal-awal presiden terpilih ya ini biasanya dia kebijakannya sangat pro ya dengan rakyat-rakyatnya. Sehingga stock market ya, equity market, kemudian commodity market ini reaksinya selalu positif. Dan kalau kita lihat sebenarnya by data, setahun sebelum pemilu di Amerika, harga Bitcoin itu juga cenderung mengalami kenaikan. Dan setahun setelah pemilu di Amerika, itu juga ada kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Karena kalau kita lihat, ya memang global money supply ada yang mendekati area tertingginya lagi. Dan kita hanya menunggu ya likuiditasnya flowing lagi ke kripto, flowing lagi ke Bitcoin. Nah, every single time di sini kita lihat setiap ada pemilu, ya harga dari Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan ya setiap pemilunya. Jadi kita juga bisa menggunakan tesis yang sama, karena sekarang pun juga sama. Di tahun yang sama ada halving, ada pemilu. Jadi combo ya. Potensi outlook positifnya ini double. Nah, kemudian kita tahu di September 2024 ini ya ada potensi penurunan suku bunga ya, atau pemangkasan suku bunga, sehingga keadaan ini bisa meningkatkan likuiditas yang ada di market. Sehingga ya beberapa aset-aset memiliki risiko tinggi ya seperti cryptocurrency, stok dan lain sebagainya. Ini ada kecenderungan ya,
mengalami kenaikan ketika terjadi rate cut. Dan rate cut ini ya kabarnya akan terjadi September 2024 ini. Nah, apa sih sebenarnya efek dari rate cut ini ke market? Nah, ini bisa kita lihat ya. Dari terakhir kali terjadi rate cut di Bitcoin, ini di 2020 ya, mengalami kenaikan 1.700%. Jadi memang ya, rate cut ini dalam jangka panjang ya berpengaruh sangat signifikan terhadap aset-aset yang memiliki risiko tinggi. Tapi ingat ya, ketika ini udah di-announce, saya juga melihat ada potensi bumpy road ya. Atau harga mungkin dibuat turun dulu ya, shaking out the weekend sebelum kita melihat parabolic rally yang luar biasa di market. Jadi teman-teman harus paham kalau ini bullish on the long term dan dalam jangka pendek memang ada bumpy roads ya, ada ketidakpastian yang tinggi. Tapi always think long term ketika teman-teman ingin rewardnya ini jauh lebih tinggi. Nah di sisi lain kita juga harus melihat ya potensi sell side-nya, potensi orang-orang yang melakukan penjualan di Bitcoin. Di mana di sini kita bisa melihat ya ini Jerman yang mana sudah selesai ya, melakukan penjualan di Bitcoin. Jadi kita udah tidak perlu khawatir ya dengan potensi penjualan dari Jerman. Ini data dari Spot On Chain. Dan selanjutnya ya Mt. Gox yang ditakuti ya oleh para investor. Gimana nih kalau Mt. Gox tiba-tiba muncul dan jualan? Jadi Mt. Gox pun saat ini ya udah hampir selesai proses repayment-nya atau mengganti uang-uang nasabah yang hilang. Dan kalau ini udah selesai 100%, kita bisa expect ya tekanan jual ini juga semakin menurun atau udah nggak ada lagi. Nah ini kita pun juga bisa melihat ya kira-kira selain Jerman, selain Mt. Gox, ini apa aja ya potensi selling pressure dari Bitcoin. Kita bisa lihat dari Kaiko, di mana ya ini government USA holding 203.000 Bitcoin, China 190.000, UK 61.000, Ukraine 46.000, dan Mt. Gox ya. Private company, ini 46.000, public company Tesla 9.700 ya, Bitcoin yang siap dijual di market. Jadi, apakah ini semua besar? Ya ini semua besar, tapi demand-nya terhadap Bitcoin, terutama setelah ada yang namanya supply shock dari halving itu juga bertambah. Jadi, market memang dalam jangka pendek itu adalah mesin potting, ya, dalam jangka panjang itu adalah mesin penimbang. Jadi, teman-teman harus memahami adanya tekanan jual itu juga selalu diikuti ya dengan tekanan beli. Ya, dan itulah market. Dan sebenarnya yang menyelamatkan market saat ini itu juga inflow dari ETF yang sangat tinggi. Kita tahu despite selling pressure yang luar biasa, Bitcoin itu juga nggak kehilangan 60.000. Itu menunjukkan apa ya? Oke, Jerman jualan. Oke, perusahaan lain jualan. Oke, Mt. Gox repayments. Tapi kok tetap stabil 60.000. Ya, itu menunjukkan ada yang menjaga ya area 60.000, terutama kalau kita lihat BlackRock ya. BlackRock itu mereka nggak pernah jualan ya, mereka hanya terus membeli Bitcoin dan kita tahu entitas terbesar ya di market ya dengan modal paling besar yaitu adalah BlackRock. Keep on buying. Jadi kita juga bisa melihat ya itu adalah sebagai hal yang positif. Karena kalau kita lihat ya data dari Spot On Chain, di sini terlihat ya pattern flow dari ETF ya. 3 bulan hijau ya, sebulan merah. 3 bulan hijau lagi, sebulan merah, dan ini ada possible ya, September, Oktober, November juga 3 kali hijau lagi. Ya, pertanyaannya ya Mei sampai Juli kok hijau ETF flow-nya, tapi kok Bitcoin nggak terbang? Ya karena kita tahu ya ada Mt. Gox repayments, ada ketidakpastian dari Jerman jualan, dan juga ada holder-holder lama dari 2013-2018 memaksimalkan ya ini untuk take the profit. Tapi balik lagi ya market efisien itu selalu juga ada koreksi di dalamnya. Dan di sini kalau selling pressure ya di slide sebelumnya itu semua udah mulai menghilang dan flow-nya ETF ini hijau lagi ya. Jadi 80.000 itu 100.000, 120.000 yaitu tinggal nunggu waktu. Oke. Jadi itu adalah pembahasan yang cukup mendalam. Saya harap teman-teman masih ada ya di sini sampai videonya ini berakhir. Karena kita bahas secara detail dari price action, ya dari cycle theory, dari kuantitatif data, ya, menggunakan on-chain data, dan juga analisa makro keadaan dunia yang ada saat ini. Karena memang sekarang ya lebih dari 50% itu chance Bitcoin, ya terutama di tahun 2025 itu masih bullish. Oke. Berapa persen ya bullishnya ke 2025? Ya based on data fakta dan angka ya ini 70%. Tapi ingat ya ada possible 30%, all of these things will not happen. Dan ya, market is market, nggak ada yang bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh Mr. Market. Dan satu-satunya cara kita untuk melindungi diri dari risiko,
itu adalah menerapkan money dan juga risk management yang baik. In case this not happen, what I'm gonna do? Ya, apakah saya akan kehilangan semua aset saya ataukah saya hanya berinvestasi dengan sedikit harta yang saya punya ya untuk capture the whole crypto bull market ini. Oke, akhir kata saya ucapkan selamat berjuang ya para pelaku pasar cryptocurrency. Saya Khalil Masada dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.